Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan tentang menggali potensi tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing dari kita. Perkenalkan, nama saya Adian Mantis Nitama dengan NIM KK8. Perkenalkan, nama saya Nabil Karim Cahyana dengan NIM terakhir 06. Perkenalkan, nama saya Reza Limari dengan NIM terakhir 02. Untuk pembahasan pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, kesimpulan dan saran. Langsung kita masuk ke dalam latar belakang. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari Sabang hingga Merauke terbentang kekayaan SDA. SDA di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu terbarukan dan non terbarukan. Di DIY, SDA non terbarukan seperti batu bara, batu gamping, pasir besi, tanah liat, dan batu andesit. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menggali potensi tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah daerah istimewa Yogyakarta sudah memiliki potensi tambang batu gamping yang maksimal? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan potensi tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta? Yang ketiga, mengapa ekonomi di sekitar wilayah tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta masih rendah? Lalu tujuannya, yang pertama mengetahui potensi tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, mengetahui pemanfaatan tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, mengetahui alasan ekonomi di sekitar wilayah tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta yang masih rendah. Lalu manfaat. Manfaat yang diperoleh dari makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Terkait manfaat teoritis, makalah ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan terkait potensi tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu masyarakat jadi lebih mengetahui terkait potensi tambang batu gamping di sekitarnya. Lalu kedua, manfaat untuk penulis. Manfaat untuk penulis sebagai pemenuh tugas bahasa Indonesia yang diberikan. Lalu lanjut ke pembahasan. Oke, untuk pembahasan kita mulai dari pengertian batu gamping. Batu gamping atau limestone terdiri dari 90% 3CaCO, 3% dolomit, dan sisanya mineral clay. Mineral yang berhubungan dengan batu gamping adalah aragonite. Warna batu gamping ada putih susu, abu-abu tua, coklat merah, dan hitam. Perbedaan warna ini terjadi dikarenakan adanya pengontak pada batu gamping. Selanjutnya kita lanjut potensi tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah yang memiliki potensi batu gamping adalah daerah Gunung Kidul di Desa Bedoyo, Kecamatan Pojok, lalu Desa Sumberjo pada Kecamatan Semen, lalu Desa Ngeliep, Kecamatan Wonosari. Di daerah Bantul ada Desa Puncang pada Kecamatan Banguntapan, lalu Desa Selomartani pada Kecamatan Kalasan. Pada daerah Kulon Progo terdapat pada Desa Kalibawang, daerah Kecamatan Sentolo, lalu Desa Pengasih pada Kecamatan Pengasih. Lalu untuk pemanfaatan potensi tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan batu potensi ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Karena banyaknya potensi batu gamping di Yogyakarta, akhirnya banyak perusahaan yang memanfaatkan potensi ini untuk digali dan dieksploitasi. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah ada 4 yang memanfaatkan potensi batu gamping ini. Yang pertama
Alam Nugroho, PT Alomil, PT Adinda Mitra Internasional, dan keempat CV4 Jaya. Selain perusahaan, ada masyarakat. Masyarakat juga memanfaatkan potensi batu gamping ini. Masyarakat mengambil potensi batu gamping ini dengan mengambilnya lalu dijual ke perusahaan terdekat di daerah mereka. Lalu ada faktor rendahnya perekonomian masyarakat di sekitar wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama dari dampak lingkungan. Penambangan batu gamping dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, atau ya mungkin dari pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Lalu ada kurangnya partisipasi masyarakat lokal, yang dimana masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan dalam proses penambangan. Lalu ada ketidakadilan dalam distribusi keuntungan. Perusahaan tambang batu gamping seringkali mendapatkan keuntungan besar, namun masyarakat tidak mendapat keuntungan yang besar. Lalu solusinya. Yang pertama, penerapan praktik penambangan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari pertambangan batu gamping. Yang kedua, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pertambangan batu gamping. Lalu masyarakat lokal harus memiliki akses ke peluang ekonomi yang terkait dengan pertambangan batu gamping. Lalu kesimpulannya, daerah istimewa Yogyakarta mempunyai stok cadangan sumber daya mineral batuan batu gamping yang sangat melimpah. Hal tersebut menjadikan daerah istimewa Yogyakarta berpotensi besar didirikannya tambang batu gamping. Penambangan batu gamping tidak hanya dilakukan oleh perusahaan saja, tetapi juga masyarakat sekitar menjadikan industri ini menjadi sumber mata pencaharian. Lalu saran, besarnya potensi batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta harus dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dalam proses penambangan batu gamping ini, agar ekonomi masyarakat sekitar juga meningkat dan merasa sejalan dengan berkembangnya tambang batu gamping di daerah istimewa Yogyakarta. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Saya Nabi. Silakan. Sebelumnya, kenalkan nama saya Yusuf Arwijaya dengan NIM terakhir 02. Bertanya, apa saja produk yang dihasilkan dari batu gamping yang ditambang di Yogyakarta? Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf. Oke, sebelumnya izin menjawab dari pertanyaan Mas Yusuf. Tadi pertanyaannya apa saja produk yang dihasilkan dari batu gamping yang ditambang di DIY. Untuk produknya bisa seperti semen, kapur tohok, kapur padam, batu hias dan ornamen, batu bahan bangunan, film dalam industri, kondisi tanah, dan flux dalam industri metalurgi. Oke, masuk itu. Apakah ada pertanyaan lain? Sekali lagi, apakah ada pertanyaan lain? Silakan, Mas Pandu. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandu Debus Pramana dengan NIM akhir 024. Pertanyaan saya adalah, seberapa besar cadangan batu gamping yang ada di Jakarta saat ini? Terima kasih Mas Pandu. Oke, sebelumnya izin menjawab pertanyaan Mas Bandu. Untuk besar cadangan batu gamping di Indonesia, ini beberapa sudah dikaji oleh jurnal-jurnal dan beberapa kampus yang ada di Yogyakarta. Untuk yang pertama ada jurnal Geoscience dan Teknologi menurut jurnal Undip.
Untuk yang berbatasan dengan Yogyakarta sendiri yaitu di daerah Rembang Jawa Tengah memiliki cadangan sebesar 62.834.531,25 ton. Lalu menurut survei yang dilakukan oleh UPN Veteran Yogyakarta di Gunung Pokerso, daerah Gunung Kidul diperkirakan ada 128.843.125 meter persegi meter kubik. Lalu menurut ITNY di daerah Cilacap Jawa Tengah yang berbatasan dengan DIY mencapai 1 miliar meter kubik. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Mas. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.